Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Yang terhormat Bapak Redi Hermanto MPD selaku dosen pembimbing mata kuliah Kepramukaan. Yang saya hormati dan saya sayangi teman-teman dari kelas C mata kuliah Kepramukaan yang berbahagia. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya Melinda dengan MPM 079 sebagai pemateri dan moderator. Yang kedua, Fitriani Muldiana dengan MPM 021 sebagai pemateri. Dan yang ketiga, Dina Alfiana dengan NPM 083 sebagai pemateri. Di sini kami akan menyampaikan materi keterampilan kepramukaan 2, yaitu dengan materi yang disampaikan pertama sandi dan morse, kedua semapur, ketiga komunikasi udara, dan yang terakhir adalah simpul dan ikatan. Untuk mengefektifkan waktu, saya persilakan untuk pemateri pertama. Sandi dan morse. Sandi dan morse adalah dua hal yang saling berhubungan. Yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu morse. Apa itu morse? Kode morse adalah sistem representasi huruf, angka, dan tanda baca dengan menggunakan sinyal kode. Kode Morse diciptakan oleh Samuel F. B. Morse dan Alfred Vail pada tahun 1835. Kode Morse adalah contoh bentuk komunikasi digital awal. Sandi Morse yang telah ada terus dikembangkan dengan menambahkan beberapa kode untuk tanda baca yang juga telah disepakati dalam dunia internasional. Selain sebagai sandi komunikasi rahasia di dunia militer, kode Morse juga digunakan dan dipelajari di dunia kepramukaan atau bisa disebut dengan dunia kepanduan. Dalam dunia kepramukaan, kode Morse disampaikan bisa dalam berbagai cara. Metode yang digunakan secara umum di kepramukaan Indonesia yaitu dengan membuat padanan kata yang berawal dari alfabet Latin dan setiap O mewakili garis, setiap huruf vokal mewakili titik. Berikut ini adalah representasi kode Morse. Bisa kita lihat kode Morse alfabet. Untuk A yaitu titik strip atau titik garis. Bisa dikatakan bahwa dalam huruf A ada satu huruf vokal atau titik, lalu ada huruf O yang mewakili garis. Untuk B strip titik titik titik, ada C strip titik strip titik. Untuk tabel yang kedua adalah kode Morse tanda baca. Ada titik dengan kode titik strip titik strip titik strip. Ada koma yaitu strip strip titik titik strip. Dan bisa teman-teman lihat yang lainnya. Kemudian ada tabel kode Morse untuk angka. Misalnya untuk angka 8. Strip, 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 titik, titik. Ada kode Morse tanda dinas atau perintah. Misalnya berpisah. Strip, 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 strip. Penyampaian kode Morse. Penyampaian kode Morse ada berbagai cara. Salah satunya adalah tulisan.
Penyampaian kode Morse dengan tulisan, caranya dengan menuliskan kode-kode Morse seperti representasi kode yang telah disampaikan di sebelumnya. Kemudian dipenggal dengan tanda miring atau tanda slash untuk memisahkan per hurufnya. Berikut adalah contoh penyampaian kode Morse dengan tulisan. Bisa kita lihat ada titik strip untuk A, lalu dipisah dengan tanda miring, garis miring ya. Ada strip titik strip yaitu untuk K, dan dipenggal lagi dengan tanda miring yaitu titik-titik strip yaitu U. Apabila sudah ditebak, kode Morse-nya akan menghasilkan kata aku. Berikut adalah peluit. Penyampaian kode Morse dengan peluit caranya adalah titik diganti dengan bunyi peluit pendek. Strip diganti dengan bunyi peluit panjang. Setiap pergantian huruf diberi jeda beberapa saat, sedangkan pergantian kata diberi jeda agak lama. Berikut ini ada gambar sebuah peluit yang biasa digunakan dalam kepramukaan. Lalu ada contoh penyampaian kode Morse dengan peluit. Berikutnya adalah bendera. Penyampaian isyarat kode Morse dengan bendera yaitu ada kibaran panjang dan kibaran pendek. Titik diganti dengan ayunan pendek. Strip diganti dengan ayunan panjang. Setiap pergantian huruf diberi jeda beberapa saat dengan posisi bendera di tengah. Sedangkan setiap pergantian kata diberi jeda agak lama. Berikut ini adalah gambar, ada sikap siap atau mulai, yaitu bendera di posisi di atas, lurus. Kemudian ada bentuk titik, yaitu kibarannya itu pendek ya, ayunannya pendek. Kemudian ada garis, yaitu ayunannya panjang. Untuk videonya bisa kita lihat sebagai berikut.
Selanjutnya ada vokal dan konsonan. Variasi penyampaian kode Morse lainnya yaitu dengan huruf vokal dan konsonan. Titik diganti dengan huruf vokal, strip diganti dengan huruf konsonan. Setiap pergantian huruf dipisahkan dengan tanda plus. Sedangkan pergantian kata diberi jarak atau spasi. Bisa kita lihat contohnya yaitu A, itu kan tadi ada A itu titik strip, maka kita ubah dengan aturan vokal dan konsonan, misalnya huruf vokalnya itu diganti dengan O dan huruf konsonannya diganti dengan N. Begitu seterusnya. Karena bentuknya seperti rumus kimia, maka sering disebut dengan sandi kimia. Nah, teman-teman, agar lebih mudah menghafal kode Morse, salah satunya adalah dengan nyanyian. Berikut ini adalah nyanyian kode Morse. No Bonaparte coba-coba, dominan Eva terjonan, golongan Himalaya, Islam jago loro, komando limonade motor nota, omono pertolongan komo karo, rasohe Sahara tong UNESCO, Valentino Winoto, Son Sendero Yoshimono, Joro Aster itu nama Morse. No Bonaparte coba-coba, dominan Eva terjonan, golongan Himalaya, Islam jago loro, komando limonade motor nota, omono pertolongan komo karo, rasohe Sahara tong UNESCO, Valentino Winoto, Son Sendero Yoshimono, Joro Aster itu nama Morse. Yang kedua adalah sandi. Apa ya itu sandi itu? Sandi adalah sebuah kata dalam bahasa Sanskerta yang artinya adalah rahasia atau menyembunyikan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata sandi yang berasal dari kata dasar sandi adalah rahasia atau kode. Sandi berfungsi supaya setiap pesan rahasia yang ingin disampaikan aman terkendali, seperti dalam kegiatan kepramukaan, dalam hiking, camping, kemah, dan lain sebagainya. Sekitar tahun 3000 sebelum Masehi, di kerajaan Babilonia telah ditemukan tulisan cuneiform. Untuk mengirimkan berita rahasia antar kota, mereka menulis pesan di kepala para budak yang baru dicukur, lalu menunggu sampai rambutnya tumbuh. Kemudian budak itu dikirimkan ke tempat yang dituju. Di tempat tujuan, kepala budak dicukur kembali untuk mengetahui pesan yang tersembunyi. Berikut ini adalah alfabet dari cuneiform yang terkenal pada saat 3000 sebelum Masehi di kerajaan Babilonia. Dalam kepramukaan ada banyak sekali sandi-sandi yang bisa dipelajari. Di antaranya yaitu sandi rumput. Sandi rumput adalah sistem representasi huruf, angka, dan tanda baca yang dibuat berdasarkan prinsip kode Morse. Perbedaan antara keduanya hanya terletak pada cara penulisan, di mana titik dan garis pada kode Morse diganti dengan rumput kecil dan rumput besar. Pemisahan antar huruf menggunakan tanda strip atau garis di bawah
Pemisahan antar kata menggunakan tanda spasi. Kemampuan mengirim dan menerima kode Morse merupakan salah satu dari kecakapan yang dapat menerima tanda kecakapan khusus atau TKK. Contoh penggunaan sandi rumput. Di sana bisa kita lihat ada rumput kecil, rumput besar. Apabila direpresentasikan kode Morse yaitu membentuk huruf A. Karena A itu terbentuk dari titik strip. Berarti betul ya, ada rumput kecil, rumput besar. Kemudian akan berganti huruf, bisa menggunakan tanda garis di bawah. Lalu ada rumput besar, rumput kecil, rumput besar. Apabila direpresentasikan kode Morse yaitu huruf K. Kemudian pemisah antar huruf yaitu tanda strip di bawah. Kemudian huruf kembali yaitu ada rumput kecil, rumput besar, sehingga menjadikan huruf U. Apabila sudah ditebak, maka akan membentuk kata aku. Selanjutnya, sandi kotak 1. Sandi kotak 1 terdiri dari huruf-huruf yang menjadi kode dalam membuat sebuah kotak berbentuk vertikal horizontal dan menyilang. Huruf A sampai R berada pada kotak vertikal horizontal dengan disusun secara menyamping. Sedangkan huruf E sampai Z berada pada kotak dengan membentuk menyilang. Masing-masing dalam kotak vertikal horizontal terdiri dari 2 huruf. Untuk membedakannya, yaitu dengan menggunakan titik pada huruf kedua setiap kotak. Misalnya pada kotak AB, maka titik tersebut ada di B. Berikut ini adalah rumusan dari sandi kotak. Bisa kita lihat, yaitu ada 2 huruf di setiap kotaknya. Yang A sampai R yaitu vertikal dan horizontal, dan S sampai Z yaitu dengan menyilang. Nah, rumusnya seperti ini. Kemudian apabila kita jabarkan, maka akan membentuk sandi seperti ini. Untuk A yaitu seperti ini, B karena B itu huruf kedua maka ada titik. Begitupun seterusnya. Sebagai contoh, ada sandi seperti ini, yaitu H, A, R, I. I, N, I. Berikut ini adalah sandi kotak 2. Sandi kotak 2 terdiri dari huruf-huruf yang menjadi kode dalam membuat sebuah kotak berbentuk vertikal horizontal dan terdapat titik yang mana menunjukkan posisi huruf. Titik dimulai dengan huruf kedua, misalnya dalam kotak A, B, C. Untuk huruf A tidak terdapat titik. Untuk B terdapat 1 titik, untuk C terdapat 2 titik. Sandi kotak 3. Sandi kotak 3 terdiri dari huruf-huruf menjadi kode dalam membuat sebuah kotak dengan bentuk vertikal horizontal dan dipadukan dengan bentuk belah ketupat. Diawali dengan huruf A, B di tengah, lalu setiap huruf yang lain menyebar. Contohnya bisa kita lihat seperti ini. Selanjutnya, sandi angka. Sandi angka terdiri dari huruf-huruf yang menjadi kode dalam sebuah angka. Kuncinya adalah urutan huruf. Berikut ini adalah
adalah sandi angka sebagai berikut. Untuk A yaitu 1, B 2, C 3, D 4, dan sampai Z yaitu 26. Nah, untuk lebih jelasnya, agar kita sama-sama paham, mari kita tebak pesan rahasia berikut ini. Ada angka 1, angka 23, 1, 19, 1, 4, 1, 2, 1, 8, 1, 25, 1. Silakan teman-teman bisa dijawab. Berikutnya adalah sandi AND. Sandi AND terdiri dari huruf-huruf yang menjadi kode dengan menyisipkan kata AND untuk mengenal pesan. Apa yang disampaikan yaitu dengan mengabaikan kata AND. Coba tebak apa pesan rahasia dalam kode ini. Nah, teman-teman bisa mengabaikan sisipan kata AND dalam pesan ini. Bisa dicoret atau dibulatkan ya. Bulat-bulat nanti akan menjadi sebuah pesan rahasia. Berikutnya adalah sandi balik. Rumusan dari sandi balik adalah sebagai berikut. Bisa teman-teman lihat penyusunannya seperti ini. Untuk A akan berpasangan dengan H, B berpasangan dengan I, C berpasangan dengan J, O berpasangan dengan U, P, V. Maka atau sebaliknya U ke O, V ke untuk P, W untuk Q, dan lain sebagainya. Jadi sandi ini mempunyai pasangan yang mana nanti akan menjadi sebuah pesan rahasia. Contohnya, untuk K di sini berpasangan dengan D, B berpasangan dengan I, berarti membentuk huruf D. Materi selanjutnya adalah mengenai semapur. Pengertian semapur. Semapur adalah suatu cara untuk mengirim dan menerima berita dengan menggunakan dua bendera, di mana masing-masing bendera tersebut berukuran 45 cm kali 45 cm. Sedangkan warna yang sering dipergunakan adalah terdiri dari dua warna, yaitu gelap dan terang, disesuaikan agar kontras dengan latar belakang saat digunakan. Biasanya berwarna merah dan kuning, dengan warna merah selalu berada dekat dengan tangkainya. Nah, beginilah tampilan dari bendera semapur dengan warna merah dan warna kuning. Sejarah semapur. Claude Chappe adalah seorang penemu Prancis yang pada tahun 1792 menunjukkan praktis sistem semapur yang akhirnya membentang seluruh Prancis. Zaman dahulu, sulit sekali bagi sebuah pasukan memberi kabar kepada pimpinan atau negaranya. Sebuah berita biasanya dikirim melalui pasukan berkuda. Tentu saja membutuhkan waktu yang lama. Kemudian ditemukanlah telegram optik sebagai cikal bakal dari semapur. Nah, penemuan telegraf ini merupakan sebuah revolusi. Di dalam beberapa dekade ke depan, jaringan antar benua dibuat di Eropa dan Amerika. Yang pertama dibuat menghubungkan Paris dan Lille pada zaman Revolusi Prancis. Hubungan ini sejauh 230 km dan memiliki 15 semapur. Pesan pertama yang disampaikan adalah kabar kemenangan militer atas Austria. Pesan ini bisa disampaikan dalam waktu kurang dari setengah jam. Transmisi 1, simbol dari Paris ke Lille bisa terjadi dalam waktu 10 menit atau sekitar 1380 km per jam.
lebih cepat daripada pesawat terbang modern yang ditemukan 1,5 abad kemudian. Jaringan telegram optik terdiri dari sederetan menara, masing-masing diletakkan berjarak 5-20 km satu sama lainnya. Pada setiap menara ini terdapat semapur kayu dan 2 teleskop di atasnya. Nah, ini ada sebuah contoh, yaitu semapur yang digunakan sebagai sinyal rel kereta api semapur dan merupakan bentuk sinyal kereta api pertama. Nah, sinyal semapur diperagakan oleh sebuah tiang yang memiliki lengan yang bisa memutar dan akan menunjukkan sinyal kepada masinis. Sinyal ini dipatenkan oleh Joseph James Stephens dan hingga saat ini telah menjadi sinyal mekanis yang paling sering digunakan di berbagai negara. Penerapan bendera semapur. Memilih tempat sikap saat mengirim berita dengan semapur, itu yang pertama, kita harus memilih tempat dengan latar belakang yang kontras dengan warna bendera yang kita gunakan. Yang kedua, menghindari arah sinar matahari yang menyilaukan penerima atau pengirim. Ketiga, sikap badan, yaitu berdiri tegak, kaki dibuka, dan pada saat tidak mengirim isyarat, bendera disilangkan di depan kaki. Yang keempat, cara memegang tongkat bendera, yaitu dengan tongkat dipegang dengan tangan, dengan jari telunjuk lurus dengan tongkat, tidak ikut menggenggam tongkat. Ini untuk menjaga agar posisi tongkat segaris lurus dengan tangan kita. Yang kelima, selama mengirim isyarat tangan dan lengan dijaga tetap lurus dengan tongkat bendera. Gerakan bertumpu pada sendi peluru di bahu. Yang keenam, kirimkan isyarat dengan mantap dan jangan ragu-ragu. Hindarkan gerakan yang tidak perlu dan membingungkan. Apabila isyarat yang hendak dikirim lupa, tetaplah berhenti pada huruf terakhir. Pikirkan hingga teringat kembali dan baru lakukanlah gerakan. Usahakan bendera tidak terlipat pada tongkatnya. Yang terakhir, pengiriman pesan dilakukan huruf demi huruf dan tidak perlu kembali ke sikap sempurna. Setelah satu kata terkirim, baru ditutup dengan sikap sempurna. Nah, untuk lebih memahami, kalian bisa menyimak video penggunaan bendera semapur dan silakan jawab pertanyaannya pada akhir video. Dimulai dengan huruf-huruf alfabet A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, dan Z. Untuk memahami, silakan teman-teman untuk tebak kata ini. Yang ketiga adalah komunikasi udara. Komunikasi udara dalam pramuka salah satunya adalah sistem komunikasi radio.
Sistem tersebut terdiri dari beberapa subsistem komunikasi yang memberikan kemampuan kepada komunikasi eksterior. Sistem komunikasi radio mengirimkan berbagai sinyal melalui radio. Elemen-elemen dalam komunikasi radio ialah sumber informasi, pemancar, saluran, dan penerima. Kode yang biasa digunakan untuk komunikasi radio adalah phonetic alphabet. Contohnya, nama saya adalah Fitri. Apabila diubah menjadi phonetic alphabet, maka Foxtrot Indian Tango Romeo Indian, maka akan membentuk nama Fitri. Bisa kita lihat di sini ada A untuk Alpha, B untuk Bravo, C untuk Charlie, D untuk Delta, dan sampai Z. Z itu Zulu. Kegiatan yang berkenaan dengan komunikasi udara, salah satunya adalah Jambore on the Air dan Jambore on the Internet, atau disingkat dengan JOTA-JOTI, di mana kegiatan tersebut ialah kegiatan kepanduan digital terbesar di dunia yang dikelola oleh WOSM, yang berlangsung secara daring dan melalui udara. Kegiatan ini diselenggarakan setiap minggu ketiga di bulan Oktober. Untuk Jambore on the Air atau JOTA menggunakan perangkat radio amatir dengan gelombang radio yang dipergunakan biasanya menggunakan band 40 meter atau band 80 meter. Fungsi kegiatan JOTA untuk mengajarkan mereka tentang radio dan membantu mereka untuk menghubungi pramuka-pramuka lain dengan menggunakan perangkat radio amatir. Untuk kegiatan Jambore on the Internet atau JOTI menggunakan internet sebagai media utamanya. Aplikasinya bisa MRC dan XChat atau dapat menggunakan Skype bahkan melalui web minecraft.scotling.net. Berikut adalah contoh dari kegiatan JOTA dan JOTI. Waktu Alpha Juliet Foxtrot di sini Yankee Hotel Juliet Alpha ganti. Dengan operator Anissa Alpha November India Sierra Alpha. Terima kasih, ganti. Pembahasan selanjutnya mengenai simpul dan ikatan. Apa yang dimaksud dengan simpul? Nah, simpul adalah bentukan atau ikatan antara tali dengan tali yang lain. Ada beberapa simpul yang digunakan dalam latihan pramuka. Masing-masing simpul memiliki fungsi dan kegunaan masing-masing. Beberapa simpul di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada simpul hidup. Simpul hidup merupakan simpul yang digunakan untuk mengikat tiang atau benda. Simpul ini cukup mudah untuk dilepas kembali. Di dalam kehidupan sehari-hari, simpul hidup dipakai untuk mengikat hewan. Yang kedua, simpul mati. Simpul mati digunakan untuk menyambung dua buah tali yang sama besar dan tidak licin. Simpul mati akan sulit untuk dilepaskan kembali karena digunakan untuk mengakhiri simpul tali. Yang ketiga ada simpul jangkar. Simpul jangkar biasanya digunakan untuk mengikat jangkar darurat atau untuk mengikat tali ember. Simpul jangkar juga berfungsi untuk menautkan tali pada benda lain dan membuat tandu.
tentu dipadukan dengan simpul dan ikatan lain. Yang keempat ada simpul pangkal. Simpul ini biasanya sering digunakan untuk mengawali atau mengakhiri simpul. Di dalam kehidupan sehari-hari, simpul ini dapat digunakan untuk mengikat tali pada kayu ataupun tongkat. Yang kelima ada simpul ujung tali. Simpul ujung tali digunakan agar tali pintalan pada ujung tali tidak mudah lepas. Yang keenam ada simpul anyam. Simpul anyam digunakan untuk menyambung dua utas tali yang tidak sama besar dan dalam keadaan kering. Yang ketujuh ada simpul anyam berganda. Simpul anyam berganda digunakan untuk menyambung dua utas tali yang tidak sama besar dan dalam keadaan basah. Yang kedelapan ada simpul lasso. Simpul lasso digunakan untuk membuat jerat binatang atau perangkap untuk menangkap binatang. Biasanya digunakan dalam kegiatan survival. Yang kesembilan ada simpul tambat. Simpul tambat digunakan sebagai awalan untuk membuat ikatan, seperti pada ikatan silang. Yang ke-10 ada simpul 8. Simpul ini digunakan untuk ujung tali untuk tempat pengait, serta sebagai simpul untuk dikaitkan pada pengaman saat bermain di tebing atau jurang. Yang ke-11 ada simpul anyaman rantai. Anyaman rantai digunakan untuk memendekkan tali atau merapikan sisa tali. Pembahasan selanjutnya tentang ikatan. Apa yang dimaksud ikatan? Nah, ikatan adalah hasil kombinasi antara tali dengan benda, sehingga memiliki fungsi tertentu. Beberapa ikatan yang paling sering digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama ada ikatan palang. Ikatan palang dalam bahasa Inggris dikenal sebagai square lacing, merupakan sebuah ikatan yang berfungsi untuk menautkan dua tongkat atau kayu yang posisinya saling tegak lurus. Penggunaannya seperti untuk membuat kerangka dragbar atau tandu, dan lain-lain. Ikatan palang juga diawali dan diakhiri dengan simpul pangkal. Yang kedua ada ikatan silang. Ikatan silang dalam bahasa Inggris dikenal sebagai cross lacing. Kegunaan dari ikatan ini adalah untuk menautkan dua buah tongkat atau kayu yang posisinya bersilangan. Umumnya sudut yang terbentuk dari dua buah tongkat tersebut tidak tegak lurus. Jika tegak lurus, gunakanlah ikatan palang. Nah, ikatan silang diawali dengan simpul tambat dan diakhiri dengan simpul pangkal.
Yang ketiga ada ikatan kaki tiga. Ikatan kaki tiga digunakan untuk menggabungkan 3 buah kayu atau tongkat dengan posisi saling tegak lurus atau untuk membentuk kaki tiga. Yang keempat ada ikatan canggah atau ikatan sambung tongkat. Ikatan canggah digunakan untuk menyambung 2 buah tongkat secara lurus. Penggunaan ikatan canggah seperti untuk membuat tiang bendera dengan sambungan tongkat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.